Monggo, langsung Pak Puji nggih. Monggo Bapak. Saya penderita PJK, sudah pasang ring 1 tahun 2008 dan saat ini saya mendapat obat rutin 5 macam, Dok. Antara lain aspilet, mini aspilet dengan kolesterol. Itu yang rutin saya minum. Kemudian belakangan ini ternyata saya 2 kali laboratorium tes, gula saya cenderung tinggi, Dok. Harusnya 100, ini 140. Kemudian 2 jam setelah puasa itu ternyata 230. Jadi cenderung saya menderita gula juga. Saya kurang Dok, saya minta khusus lab tes khusus gula. Dan hasilnya gula saya kemarin menunjukkan angka 8,3. Normalnya 3 sampai dengan 7. Jadi ini apakah saya sudah termasuk penderita gula berat apa baru pemula? Yang gula pemula ini apa masih bisa disembuhkan apa tidak bisa lagi, Dok? Ya. Karena terus terang saja di samping saya minum obat rutin jantung, sekarang sudah ditambah lagi dengan obat yang untuk gula tadi. Demikian, Dok. Ya. Ada satu lagi. Saya selama ini juga ada gangguan lambung. Saya pernah menderita MAH berat sekitar tahun 70-an sampai tahun 80-an. Waktu itu saya masih tugas di lapangan. Setelah saya tugas di kantor pusat di Jakarta, saya makan teratur, ternyata MAH saya sembuh. Belakangan saya sakit itu, Pak, lutut. Saya periksa di geriatri, kemudian dikasih obat. Tapi dokter bilang, obat ini keras, Pak. Kalau Bapak nanti minum nggak kuat, sakit perut, stop. Saya minum malam pertama aman, malam kedua nggak bisa tidur, besok paginya perut saya langsung menyanyi, Dok, menyanyi sakit kembali. Nah ini, terus saya pernah mendengarkan kuliah mengenai kesehatan, seorang dokter mengatakan bahwa MAH itu bisa disembuhkan dengan makan apel secara teratur. Saya coba, Dok, 1 minggu sampai 10 hari non-stop apel, ternyata sembuh, Dok. Sembuh. Apakah ini benar apel ini punya khasiat yang menyembuhkan untuk penyakit MAH? Terima kasih, Dok. Terima kasih Pak Budi ya. Jadi iya, apa sih kencing manis itu sebenarnya ya? Kalau yang disepakati oleh semua ahli di dunia itu kencing manis itu adalah, kalau dari perspektif laboratorium itu, kalau seseorang pada gula darah puasanya lebih dari 126 dan 2 jam setelah makan lebih dari 140. Jadi kalau misalnya kita cek pertama langsung 200, apakah itu gula kencing manis? Belum tentu. Jadi mesti ada 2 syarat itu. Puasa lebih dari 126 dan 2 jam setelah makan 140. Atau HbA1c-nya lebih dari 7. Atau bisa saja begitu cek langsung 300, tapi ada syaratnya. Ada riwayat sering kencing, sering minum, sering haus, dan berat badan turun. Meskipun cuma sekali saja dan tanpa puasa, maka itu kalau lebih dari 200 sudah dianggap sebagai kencing manis. Nah, pertanyaannya apakah harus diobati? Ya, maksud saya harus diturunkan. Apakah harus dengan obat? Ya dan tidak. Karena pilarnya ada 3. Untuk kencing manis itu pertama adalah harus dengan lifestyle, gaya hidup. Ya, batasi karbohidrat, kemudian olahraga, dan kalau ini gagal baru dengan obat-obatan. Tapi karena Bapak ada penyakit utamanya di penyakit jantung dan kencing manis itu sebenarnya adalah penyakit inflamasi juga, maka memulai dengan pengobatan seperti yang diberikan oleh teman sejawat saya kira itu sudah betul ya. Dan sekarang ketambahan lagi ada nyeri lutut, dikasih obat anti nyeri, dan Bapak mengalami itu, saya kira itu efek samping obat-obatan. Saya kira untuk para lansia yang sakitnya tidak terlalu hebat, paracetamol 600 mg itu lebih aman dibandingkan meloxicam, piroxicam, natrium diklofenak, atau ibuprofen. Kan ada merek-merek di pasaran itu, Poldalmic apa ya, yang 600 mg, saya lupa itu. Paracetamol 600 mg itu lebih aman, memang tidak sekuat piroxicam, tidak sekuat natrium diklofenak, tapi kalau kita bicara safety, keamanan itu lebih aman. Saya kira itu. Kemudian tentang cuka apel. Kisah ini bermacam versinya, Pak ya.
Jadi ada yang beberapa pasien yang merasa membaik dengan itu, kemudian setelah itu dia kembali sangat sakit sekali. Jadi banyak cerita soal ini ya. Kalau Bapak merasa nyaman silakan, kalau tidak nyaman stop. Itu prinsip saya ya. Kemudian untuk Ibu ya. Iya. Jadi kalau seseorang itu kencing manis bisa sembuh tidak? Bisa dikendalikan. Bukan disembuhkan maksud saya. Terkendali itu apa? Artinya kadar gula darah bisa sesuai target ya. Dan bisa kembali naik, bisa ya. Dan apakah mengendalikan harus dengan obat? Belum tentu. Bisa hanya dengan obat-obatan, bisa dengan hanya olahraga plus obat, mengatur pola makan, atau kadang-kadang tambah obat gula. Apakah itu disuntik atau diminum? Kira-kira seperti itu Ibu. Nah, sampai kapan? Sekali lagi Bapak Ibu, tidak bisa kita menyamaratakan. Misalnya Ibu cerita, ada temannya cerita, saya tuh punya darah tinggi loh, saya punya kencing manis, kemudian saya minum ini selesai. Setiap pasien itu unik dan khas. Jadi kita mengelola pasien per pasien itu lihat karakternya seperti apa. Mungkin temannya Ibu semuanya bagus, ginjalnya bagus, bla 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 bagus. Yang Ibu mungkin sama-sama cerita, saya punya sakit jantung. Nah, sakit jantungnya itu sudah sampai seberapa? Penyakit jantung yang mana? Penyakit jantung koronir, penyakit jantung bawaan, atau sudah gagal jantung. Nah, kalau gagal jantung itu kira-kira di state yang mana? 1, 2, atau 3? Kan ada kelompoknya itu. Ada. Tahunya dari mana? Tahunya kalau Ibu betul gagal penyakit jantung atau sudah mengarah ke jantungnya bengkak atau gagal jantung, jangan segan-segan minta ke dokternya untuk diperiksa eko Ibu. Jadi USG jantung itu bisa menghitung kira-kira Ibu itu pompanya berapa persen, di bawah 35, antara 35 sampai dengan 60, atau di atas itu, karena beda sekali obatnya. Jadi judul yang kita dengar, penyakit saya gagal jantung, obatnya bisa beda. Itulah pentingnya kita tidak bisa menganggap sama semua orang yang mengaku penyakit jantung atau semua orang yang diagnosa jantung, karena kita masih tahu dulu dia jantungnya seperti apa gitu. Itu kira-kira. Sampai kapan? Nah, itulah Ibu pentingnya komunikasi dengan dokter. Tanyakan ke dokternya, "Dok, ini sampai kapan? Apakah saya memang harus selamanya atau tidak?" gitu ya. Jadi lebih bijaksana menurut saya adalah berkonsultasi dengan beliau-beliau itu, karena agama kita mengadakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Nah, dokter itu, apalagi dokter jantung, kira-kira sekolah itu sampai 8-9 tahun. Jadi insya Allah mereka sudah expert di bidang itu, dan tentu kalau memang waktunya berhenti, pasti sudah berhenti. Kalau memang harus dilanjutkan, pasti akan diteruskan. Kira-kira itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Saya senang Bapak Ibu, kapanpun Bapak Ibu butuh untuk share, silakan. Saya dengan sangat senang hati bisa berbagi cerita pengalaman. Oh ya, silakan Bapak Ibu. Silakan. Betul. Saya kira pesan itu sangat umum sekali Bu, sangat generik, dan olahraga itu tentu harus disesuaikan dengan kondisi tiap orang ya. Kalau Ibu gagal jantung tentu nggak bisa lari olahraganya ya. Mungkin hanya dengan jalan atau senam-senam ringan lansia itu bagus. Tapi saya setuju, olahraga apapun bentuknya, di situasi seperti apa, itu pasti punya efek bagus ya. Karena minimal Ibu akan lebih rileks ya. Relaksasi itu penting untuk kita. Tekanan darah kita bisa turun, stresornya juga bisa turun ya. Jadi silakan olahraga, sesuaikan dengan Ibu sedang betul-betul sehat atau sedang punya penyakit, dan penyakit itu penyakit yang seperti apa ya. Misalnya begini, Ibu Bapak misalnya ya, Bapak itu adalah pasien penyakit jantung misalnya, terutama penyakit jantung koronir ya. Diskusikan dengan teman dokter jantung, olahraga apa yang bagus. Apakah main tenis masih dibolehkan? Apakah lari masih dibolehkan? Karena itu ada ininya, ada perangkat yang bisa merekomendasikan olahraga apa yang bagus untuk pasien-pasien jantung. Bukan sama sekali tidak boleh.
tapi juga nggak boleh berlebihan. Ya, saya setuju Ibu, olahraga itu penting. Bentuknya seperti apa? Sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Terima kasih Ibu.